Ditampilkan gimana, Bu? Layar yang judulnya layar webinar 2-nya. Oh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah teman-teman, puji syukur ya kita hari ini bisa berjumpa lagi, bersama-sama lagi di room ini dalam webinar hari kedua. Mudah-mudahan berjalan lancar nanti sampai pukul 15.42 tadi kata bersama Ibu Dedeh Mulyati karena hari ini Pak Tri sedang berhalangan. Baiklah teman-teman semua, kita awali kegiatan kita pada siang hari ini dengan sama-sama membacakan lafaz Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan kegiatan webinar seri 22 Desember 2020 berjalan dengan lancar. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Dedeh Mulyati. Silakan, Bu. Bu Dedeh, silakan. Ya, speaker Bu Dedeh masih off. Baik. Oh ya, oke sudah. Silakan, Bu. Ya, baik Bapak dan Ibu, terima kasih banyak kepada Ibu Susi yang pada hari ini telah bertindak sebagai moderator. Insya Allah hari kedua ini tanggal 22 Desember 2020 saya akan membersamai Bapak dan Ibu semua. Baik, kita mulai ya Bapak dan Ibu. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ini tepatnya pukul 13.45 kita akan memulai kegiatan pelatihan pada hari kedua, yaitu nanti akan menyampaikan materi terkait dengan OneDrive dan Microsoft Form. Mudah-mudahan di waktu yang nanti kita sediakan 2 jam ini akan digunakan dan akan menjadikan waktu yang memang nanti bisa bermanfaat buat Bapak dan Ibu di dalam memahami materi yang mungkin sudah diterima atau sama sekali memang belum pernah diketahui. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan mencoba membersamai Bapak dan Ibu semua itu adalah kemudian jaringannya bagus, sesuatunya memang bisa optimal. Begitu juga keadaan di luar sana, di nun jauh di sana, untuk Bapak dan Ibu semua juga mudah-mudahan bisa mengikutinya dengan Bapak dan Ibu yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menyampaikan materi terkait dengan yang pertama ya OneDrive. Ya, sebentar Bu Dede, Pak Agus Sutanto, tolong dimatikan dulu speakernya, dinonaktifkan dulu Pak Agus supaya suara Ibu Dede jernih. Mohon maaf ya Gus, Ibu Nati juga. Tolong teman-teman speakernya di off-kan dulu supaya suara Ibu Dede lebih jelas. Terima kasih. Presentasi sambil nanti untuk menggunakan teman lain tidak usah kuisnya jika ini sebagai kuis sudah otomatis jawaban yang bagus lagi ya. Baik Bapak dan Ibu kita lanjut. Jawaban yang benar jangan boleh nanti dicatat. Bisa di nonaktifkan speakernya ya. Ya, baik dilanjut ya Ibu.
Kemudian Bapak Ibu, bagaimana kalau Bapak Ibu mau Saya akan Halo, mencoba. Assalamualaikum. Ya, baik. soal itu dikirim ke Sudah, Ya. orang lain. sudah. Bapak dan Ibu. Masa? Ini bukan urus saya. Bu, Guru kita sendirinya banyak di sana. Bapak Ibu bisa di sini diklik yang titik 3 ini. ini suara siapa ya? Ke laborator di sini. Klik. Nah, ketika tambah ke kolaborator, Bapak Ibu, Kalau Bapak dan Ibu lihat di general, ini ada file lain yang Bapak Ibu undang nanti bisa menanyakan soal Bapak Ibu. Nah, di sini materi terkait dengan apa yang akan kami sampaikan itu bisa Bapak dan Ibu baca, ya. Jadi nanti bahan bacaannya, referensi untuk Bapak dan Ibu ini ada di file ini. Jadi Bapak dan Ibu silahkan nanti bisa berkunjung ke sini untuk melihat apa namanya literasi yang nanti akan Bapak Ibu explore, ya. Nah, kemudian terkait dengan video-videonya, insya Allah nanti akan saya share, dan kalau tidak salah ya, itu ada beberapa video. Ini nanti bisa jadi bukan referensi Bapak dan Ibu semua, ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba memaparkan terkait dengan materi OneDrive. Bapak Ibu dicek dibuka semua. Coba dicek Bapak Ibu. Ya, Pak Agus di telepon menggunakan WA. Dari mana kita bisa mendapatkan itu? Nah, ini ada teman yang baru ada masuk. Ini dapatnya dari mana Bapak Ibu? Bapak Ibu ada titik 3 di kanan, ini namanya pengaya Bapak Ibu. Pengaya adalah bukan bawaannya dari Google, tapi dia milik pihak ketiga. Ya, pihak ketiga Bapak Ibu. Jadi di Google ini, di tampilan Google, di Google Ads-nya tidak ada fitur-fitur itu. Baik, Bapak dan Ibu, saya lanjut ya. OneDrive, saya yakin Bapak dan Ibu sudah mengenal terkait dengan Google Drive mungkin, atau Drive yang ada di PC kita, di laptop kita. Nah, di dalam Microsoft Office 365 atau Microsoft 365, penyimpanannya itu dikenal dengan fitur OneDrive. Ya, OneDrive di sini adalah sebuah penyimpanan awan yang itu disediakan oleh Microsoft 365 untuk dapat menampung atau untuk dapat menyimpan semua file-file yang kita buat ke dalam OneDrive tersebut. Dan perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa kapasitas penyimpanan file atau dokumen yang ada di PC kita itu sangat terbatas, ya. Terlebih ketika nanti Bapak dan Ibu misal menyimpan semua dokumennya di PC Bapak dan Ibu, itu akan sangat rentan sekali dengan sesuatu yang memang akan terjadi tanpa kita sadari, gitu ya. Di kemudian hari, apakah mungkin nanti laptopnya rusak, kemudian mungkin bermasalah, tidak terbawa laptopnya, gitu ya. Nah, kalau saja dokumen Bapak dan Ibu tersimpan di dalam OneDrive, itu artinya kita akan bisa melakukan apapun, dimanapun, tanpa harus merasa tertinggal PC-nya.
atau misalnya hard disknya tidak ada atau flash disknya tidak ada. Jadi nanti kita tidak lagi berkutit dengan flash disk gitu ya. Kemudian kalaupun misalnya PC ini kita tidak bawa, kemudian jaringannya bagus, insya Allah ini bisa kita lakukan ketika dokumen atau file-file kita itu disimpan di OneDrive ini. Ya. Nah, kemudian berikutnya tampilan ketika Bapak dan Ibu akan masuk ke fitur OneDrive tadi, Bapak dan Ibu seperti biasa ya melalui mesin pencarian, Bapak dan Ibu boleh menekan atau mengetikkan situsnya tetap ya boleh mengenai ngetiknya office.com bisa, atau Bapak dan Ibu juga mengetik dengan OneDrive Microsoft OneDrive.com juga bisa. Nah, ketika Bapak dan Ibu masuk ke sini, Bapak dan Ibu akan muncul tampilan Office 365 ya. Seperti biasa, seperti yang kemarin disampaikan oleh Patri ketika Bapak dan Ibu memulai Microsoft Teams, kemudian Bapak dan Ibu juga memulai Microsoft Educator Center, Bapak dan Ibu pasti menuju ke sini. Sehingga Bapak dan Ibu nanti bisa memilih fitur-fitur mana yang nanti akan Bapak Ibu kelola atau akan Bapak Ibu gunakan. Nah, saat ini kita akan menggunakan apa yang disebut dengan OneDrive. Ketika Bapak dan Ibu sudah melakukan pengetikan office.com, maka nanti berandanya atau tampilannya akan muncul seperti ini. Seperti biasa, kemudian Bapak Ibu pilih OneDrive ini kalau Bapak dan Ibu nanti akan menuju ke fitur OneDrive ya. Nah, menu-menu di dalam OneDrive itu nanti seperti biasa ketika Bapak dan Ibu sudah mengklik OneDrive ini, maka Bapak Ibu akan bisa muncul atau akan dibawa ke tampilan berandanya OneDrive seperti ini ya. Nah, biasa ketika kita mau melakukan di OneDrive ini hal-hal yang memang nanti akan kita lakukan itu nanti Bapak dan Ibu seperti biasa harus sign in terlebih dahulu ya. Nah, ketika sign in silahkan dimasukkan terkait dengan akun Bapak dan Ibu yang memang itu akun Guru Inovatif ya, karena sudah disampaikan sebelumnya akun itu adalah akun yang bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu secara gratis gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, terkait dengan di dalam OneDrive itu ada berapa kapasitas yang memang diberikan kepada kita yang sudah memiliki akun gratis atau akun dari Microsoft 365 yang memang itu sudah kita bekerja sama dengan Microsoft Indonesia, apakah itu melalui domain sekolah atau domainnya Microsoft seperti yang sekarang Guru Inovatif, itu Bapak dan Ibu kita akan mendapatkan kapasitas penyimpanan filenya itu adalah 5 terabyte. Jadi kalau saja misalnya Bapak dan Ibu mau menggunakan PC, ketika menyimpan dokumen di dalam PC itu hanya 1/10-nya. Tapi kalau di dalam OneDrive itu bisa dikalikan 10 kali lipatnya. Atau kalau yang pernah saya dengar dari dari master trainer yang sudah berpengalaman, itu mereka mengatakan bahwa 10 laptop atau seumur hidup pun kita, ketika kita sekarang menyimpan dokumen-dokumen yang kita buat di dalam laptop kita, sampai mungkin kita wafat pun sepertinya kapasitasnya masih bisa tertampung. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Nah, di dalam OneDrive itu nanti sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Microsoft Indonesia, saya akan menyampaikan materi dasar dari OneDrive dan Microsoft Form. Nah, di dalam OneDrive itu nanti ada materi dasar yang harus Bapak Ibu ketahui, sementara nanti materi-materi lain yang tidak tersampaikan oleh saya, nah itu artinya Bapak dan Ibu bisa mengeksplor sendiri ya, atau Bapak dan Ibu bisa mengikuti program lanjutannya sehingga Bapak dan Ibu nanti bisa lebih menguasai apa yang memang ada di dalam OneDrive. Begitu ya Bapak dan Ibu. Nah, di dalam OneDrive nanti Bapak dan Ibu nanti akan masuk ke berandanya OneDrive seperti ini. Nah, kemudian di dalam menu ini
ada yang disebut dengan, nah ini beranda saya ini karena saya memang sudah sign in ya. Nah, Bapak dan Ibu terkait dengan apa yang akan saya sampaikan dari materi PowerPoint ini, saya pikir ini bisa Bapak dan Ibu baca ketika nanti Bapak dan Ibu berkunjung ke dalam Microsoft Teams kelas kita. Tapi saat ini saya akan mencoba untuk mengeksplornya dengan cara mempraktekannya langsung. Karena kalau yang ini bisa Bapak Ibu baca ya, tapi nanti ketika saya melakukan apa yang akan saya jelaskan saat ini, dan ini akan mengacu kepada PowerPoint ini. Supaya nanti Bapak dan Ibu tidak kebingungan ketika Bapak dan Ibu akan mencoba melakukan bahkan menyelesaikan tugas yang nanti akan kami berikan. Demikian ya Bapak dan Ibu. Jadi ini Bapak dan Ibu nanti bisa gali secara mandiri pada saat pembelajaran asinkronus ya. Jadi nanti saya akan mencoba langsung mempraktekannya. Gitu ya Bapak dan Ibu. Baik, kita coba ke sini. Nah, seperti ini. Jadi nanti saya akan menjelaskannya sambil langsung mempraktekkan. Gitu ya Bapak dan Ibu. Baik, di sini. Nah, kalau saya Office 365-nya sudah disimpan di sini supaya gampang ya. Jadi tidak harus menulis office.com. Tapi saya langsung mengklik ini, maka nanti akan langsung masuk ke berandanya Office 365. Nah, ketika tadi saya katakan bahwa fitur OneDrive yang ada di Office 365 ini kita aktifkan atau kita jalankan, maka Bapak dan Ibu bisa langsung memilih OneDrive seperti yang ada di tampilan awal Office 365. Ini jaringan di saya baru hari kemarin ini begini. Entah kenapa ya, mudah-mudahan tidak menjadi kendala ya buat Bapak dan Ibu. Nah, di sini saya sudah ada di akun saya, Dedeh Mulyati, yaitu, nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Ini saya masih berada di akunnya Dedeh Mulyati SMP 5 Cibadak. Ini adalah domain sekolah saya, karena saya memang sudah, sekolah kami sudah deploy ya. Nah, ini akan saya keluarkan dulu, dan saya akan berganti menggunakan akun Guru Inovatif. Sama Bapak dan Ibu nanti ketika melakukan hal seperti ini, kalau sudah memiliki banyak akun, Bapak dan Ibu bisa melakukan proses seperti yang sudah saya lakukan ini. Oke, saya akan beralih ke akun lain. Nah, karena saya sudah menyimpan sandinya, maka tinggal masuk. Nah, ini adalah akun saya dan ini data-data saya yang pernah ada di Office 365. Nah, kembali kepada materi yang memang harus Bapak Ibu harus saya sampaikan saat ini. Nah, di sini Bapak dan Ibu. Ya, ini seperti yang sudah biasa Bapak Ibu ketahui, ini adalah fitur-fiturnya. Nah, kemudian saya akan mencoba untuk menuju ke OneDrive dengan mengklik ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti Bapak dan Ibu, tolong dicermati langkah-langkah yang saya sampaikan saat ini, karena ini adalah nanti yang akan Bapak dan Ibu gunakan untuk menyelesaikan tugas. Ya, jadi nanti tolong supaya dilakukan dengan cara seperti yang saya jelaskan hari ini. Jadi insya Allah saya akan secara perlahan menyampaikannya agar Bapak dan Ibu bisa mengikuti. Mudah-mudahan OneDrive saya tidak bermasalah, karena kebanyakan terkadang
ada masalah pada fitur-fitur tertentu. Nah, itu biasanya terjadi dimungkinkan karena jaringannya memang tidak kuat untuk membuka itu. Ya. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Ini adalah berandanya OneDrive saya dengan menggunakan akun Dedeh Mulyati. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, di sini ada beberapa menu. Ya. Gunanya OneDrive seperti yang saya jelaskan tadi, kapasitasnya 5 tera. Nah, kemudian materi kurikulum 100 yang harus Bapak Ibu kuasai ketika setelah mengikuti pelatihan ini apa saja. Nah, ini yang harus Bapak Ibu simak baik-baik ya. Nah, di sini my file artinya bahwa ini adalah dokumen-dokumen saya. Jadi file-file atau folder saya. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini kalau yang titik banyak ini seperti biasa untuk memunculkan beberapa fitur. Ya. Ini agak lambat ya, astagfirullah, kenapa ini? Nah, seperti ini ya. Ini sudah biasa. Misal nih Bapak Ibu dan sedang ada di OneDrive, tapi Bapak Ibu harus mengaktifkan misalnya sway. Nah, Bapak dan Ibu bisa langsung klik sway di sini. Artinya nanti Bapak dan Ibu selain bekerja di OneDrive, Bapak dan Ibu juga bekerja pada sway ya, atau Microsoft Form misalnya ya, atau kemarin Bapak dan Ibu sudah menerima informasi terkait dengan Microsoft Teams. Nah, Microsoft Teams-nya juga bisa dibuka di sini. Gitu ya, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian di sini ada menu new. Apa sih menu new gitu ya? Nah, saya yakin bagi Bapak dan Ibu yang memang sudah mengenal Google Drive pasti tidak akan aneh ya, karena di sini Bapak dan Ibu sudah terbiasa. Artinya Bapak dan Ibu bisa membuat folder, kemudian di sini bisa membuat dokumen, bisa membuat Excel gitu ya, file berupa Excel, PowerPoint, kemudian OneNote, kemudian Microsoft Form Excel, form for Excel ya. Nah, kemudian juga bisa mengelola link ya. Saya yakin Bapak dan Ibu tidak aneh ya. Nah, ketika Bapak dan Ibu misal memilih folder, new folder, nah, itu artinya Bapak dan Ibu akan membuat folder. Tujuan membuat folder itu mau ngapain gitu ya. Nah, tujuan membuat folder ini contoh misalnya seperti sekarang. Saya nanti akan memberikan tugas kepada Bapak dan Ibu, dan tugas Bapak dan Ibu itu akan saya minta dan nanti harus dikumpulkan melalui folder ini. Nah, itu artinya Bapak dan Ibu atau saya harus membuat foldernya terlebih dahulu. Begitu ya. Jadi saya akan membuat folder yang di dalamnya nanti adalah kumpulan tugas-tugas Bapak dan Ibu semua. Nah, berarti saya harus membuat foldernya dulu. Misal, saya akan membuat folder tugas, misalnya OneDrive. Tugas OneDrive, atau jangan tugas OneDrive ya Bapak dan Ibu. Nah, ini tugas hari Jadi nanti tugas hari kedua Bapak dan Ibu itu akan saya tampung di dalam folder yang sudah saya buat ini. Langkah pertamanya begitu. Klik new, kemudian Bapak dan Ibu buat foldernya, lalu tekan create. Ya, seperti itu. Nah, terus kita bisa tahu apakah folder kita sudah terbuatnya itu di mana gitu ya. Bapak Ibu bisa lihat dengan membawa ini bergeser. Nah, ini folder yang sudah barusan dibuat. Ya. Nah, di folder ini ada apa? Ini masih kosong Bapak dan Ibu. Belum ada apa-apanya. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian kembali ke sini dengan menggunakan panah kiri. Nah, di sini ini membuat folder. Ya. Nah, ketika folder itu sudah dibuat, pengelolaannya itu akan seperti apa gitu. Seperti yang tadi saya jelaskan, menampung seluruh file.
bagaimana cara kita agar dokumen dari peserta didik kita nanti atau peserta pelatihan nanti itu akan masuk ke sini, gitu ya. Nah, langkah berikutnya di dalam OneDrive ini ada yang disebut pengelolaannya adalah ini Bapak dan Ibu, tolong amati titik 3 ini. Bapak dan Ibu bisa klik. Nah, kemudian di sini muncul informasi. Ini artinya Bapak dan Ibu akan men-share ya, men-share folder ini. Kemudian Bapak dan Ibu akan mengcopy link dari folder tugas hari kedua ini. Nah, kemudian di sini ada request file, manage access, kemudian download, delete. Saya yakin ini tidak aneh ya. Namun ada mungkin sedikit yang agak aneh di sini. Bapak dan Ibu bisa nanti saya akan menjelaskan terkait dengan yang dua ini. Karena kalau share saya yakin tidak begitu aneh ya. Nanti share itu ada di menu yang lain juga, tapi di sini juga bisa. Ya. Nah, Bapak dan Ibu di sini yang paling pertama yang akan saya jelaskan adalah request file. Request file. Artinya seperti yang saya sampaikan tadi, saya membuat folder ini dengan tujuan ingin meminta kepada peserta didik atau peserta pelatihan agar tugas yang dibuat nanti itu masuk ke folder ini. Nah, itu artinya saya harus meminta file kepada mereka. Maka Bapak dan Ibu bisa klik request file. Seperti ini. Ya. Nah, di sini permintaannya apa gitu yang akan diminta oleh ke peserta didik kita atau ke peserta pelatihan. Maka Bapak dan Ibu di sini boleh menulis misal tugas membuat folder dan itu artinya Bapak dan Ibu nanti ketika mengumpulkan, ketika Bapak dan Ibu mendapatkan link yang saya bagikan yang memang itu mewakili dari tugas hari kedua tadi, maka Bapak dan Ibu harus di layar monitor itu nanti akan muncul ini. Oh, saya harus menyerahkan tugas membuat folder dan request file. Atau Bapak dan Ibu misal di sini nulisnya tugas materi, kalau misalnya saya mengajar matematika, tugas materi bangun ruang. Nah, itu artinya ketika anak kita, peserta didik kita itu mengklik link ini, maka pada saat di layar muncul, oh saya harus mengumpulkan tugas materi bangun ruang yang memang sudah ditugaskan oleh ibu guru atau bapak guru. Itu ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu boleh klik next. Nanti setelah diklik next, maka Bapak dan Ibu akan ada link yang itu nanti akan diserahkan ke peserta didik kita atau peserta pelatihan yang nanti memang akan menggunakan ini. Ya. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Tadi waktu saya mengklik titik 3, ada copy link. Nah, itu maksudnya ini. Prosesnya seperti ini. Ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu boleh nanti langsung di sininya mengklik copy link, gitu ya. Nah, ini copy link, kemudian linknya Bapak dan Ibu itu artinya sudah tercopy atau sudah tersalin. Yang ini boleh dikosongkan. Jadi artinya kita tidak usah mengetik email masing-masing gitu ya. Nah, karena itu tidak perlu. Nah, setelah ini selesai, maka Bapak dan Ibu klik done. Itu artinya link tadi yang nanti akan kita serahkan ke peserta pelatihan kita atau ke peserta didik kita dalam rangka ingin meminta tugas yang memang harus dikumpulkan. Gitu ya. Nah, kalau sudah selesai, silakan klik di sembarang tempat, misal kemudian Bapak dan Ibu boleh menuju ke grup. Gitu ya. Nah, ke grup WA misalnya, kemudian linknya diserahkan. Gitu ya Bapak dan Ibu. Baik, saya belum membuka rekaman webinar hari pertama.
kalaupun itu sudah disampaikan oleh Patri, saya akan mencoba untuk kembali mengingatkan Bapak dan Ibu ketika link tadi sudah kita dapat, maka sebelum kita men-share link itu, kita ingin memperpendek atau link tersebut kita perpendek namanya gitu ya, supaya tidak terlalu panjang ya. Atau sebelum itu saya akan coba menjelaskan mengenai tadi ketika mau men-share. Nah, seperti ini. Linknya sudah ada tadi ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu ingin men-share. Nah, Bapak dan Ibu di sini ketika kita akan men-share link kita, kalau tadi hanya sebatas folder yang kita buat, ya. Nah, tapi kalau nanti Bapak dan Ibu, atau saya satu-satu dulu ya, Bapak dan Ibu ya, untuk yang tadi aja dulu ya. Baik. Nah, ini di sini kita coba untuk memperpendek link. Kemarin Bapak dan Ibu sudah disampaikan oleh Patri memperpendek link itu dengan menggunakan aplikasi apa, Bapak dan Ibu? Boleh ada yang bersuara satu orang? Belum, Bu. Oh, belum, Bu. Belum. Belum disampaikan memperpendek link? Iya, belum. Baik. Saya akan coba di sini, saya gunakan Gigi. Nah, di sini ya, saya akan coba menggunakan gigi.gigi, artinya kita akan memperpendek link. Mudah-mudahan tidak terkendala, karena kadang-kadang juga ini tidak bisa, ya. Nah, seperti itu kan. Saya ulang ya. Kalau di gigi, Kenapa, Bu? suka yang enggak pakai, karena kadang suka gagal. Iya. Ini kebetulan nih jaringannya hari ini kenapa ya ini agak lambat begini, biasanya saya tidak begini. Bentar ya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan bisa berkenan bersabar. Karena kalau diklik yang lain juga tetap aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah ada nih Bapak dan Ibu. Seperti ini ya. Nah, ketika tadi Bapak dan Ibu mengklik gigi.gigi, itu artinya kita menuju aplikasi untuk memperpendek link. Mengapa sih harus diperpendek? Kalau murid kita melihat link sebegitu panjangnya, biasanya suka liar gitu ya, pusing gitu ya. Nah, tapi ketika misalnya nanti kita akan membuat mereka supaya jelas dengan link yang kita sebarkan, Bapak dan Ibu bisa memperpendeknya di sini. Tolong diingat ya Bapak dan Ibu, karena ini nanti akan selalu Bapak dan Ibu digunakan untuk bisa melakukan atau memproses hal-hal yang memang terkait dengan link. Nah, seperti ini. Nah, link yang tadi sudah kita pastekan di sini, ya, link yang pembuatan folder tadi, maka Bapak dan Ibu di sini silahkan dipersingkat. Misal tadi linknya adalah membuat di sininya tugas ya Bapak dan Ibu ya. Tugas misalnya membuat folder. Ini cukup ya, mudah-mudahan berhasil. Nah, seperti ini. Itu artinya nanti link ini yang akan Bapak Ibu share kepada putra-putri kita. Ya, nah share-nya lewat grup WA atau grup Telegram, itu terserah.
Ya, yang pasti ini untuk mengingatkan saya, nanti Bapak dan Ibu harus menyelesaikan tugas dan tolong nanti dikumpulkannya melalui itu. Ya, saya akan coba. Ya, nah, misal di sini, ini hanya untuk mengingatkan saja. Loh. Maaf. Ininya belum di copy ya Bapak dan Ibu ya. Nah, ini bisa Bapak dan Ibu menggunakan QR ya, kode barcode. Nah, atau Bapak dan Ibu bisa setelah diblok seperti ini disalin dulu. Salin. Nah, maka link ini yang nanti akan Bapak Ibu simpan di sini di grup ya. Di sini. Sorry. Salin. Nah, kemudian Bapak dan Ibu pergi ke atau menuju ke grup-grup yang akan Bapak dan Ibu tuju, ya. Nah, di sini boleh Bapak dan Ibu nanti jelaskan ke mereka, misalkan kemudian melalui berikut. Nah, ya, sehingga nanti putra-putri kita itu akan menyerahkan tugasnya melalui link ini. Karena kalau putra-putri kita mengumpulkan tugas lewat grup WA, itu akan sangat mengganggu. Ya, memori kita tidak cukup, apalagi di handphone, kecuali buka WA-nya memang menggunakan laptop. Ketika kita buka, kemudian kita simpan, bisa. Tapi alangkah baiknya, ketika memang ada yang lebih praktis, Bapak dan Ibu gunakan cara seperti itu. Begitu ya. Selain Bapak dan Ibu ingin menyimpannya dengan menggunakan kelas yang ada di tim. Ini hanya alternatif. Ya, ini hanya alternatif ketika putra-putri kita memang belum bisa masuk kelas Teams yang kita buat. Karena terkadang memang mereka kuotanya tidak bisa gitu ya membuka Microsoft Teams. Nah, kita gunakan yang ini karena tidak terlalu memakan kuota yang besar. Gitu ya. Baik, kembali ke sini. Nah, ketika sudah seperti ini tadi, pada saat ini diklik, akan munculnya seperti apa gitu ya. Bapak dan Ibu boleh, oh lupa saya ya, linknya tadi tidak saya sampaikan. Atau saya sampaikan linknya di chatroom ya. Nanti Bapak dan Ibu boleh mencoba mengklik, sehingga nanti Bapak dan Ibu akan tahu bagaimana tampilan di layar Bapak dan Ibu. Karena terkadang kalau saya yang membuat, itu saya tidak bisa memunculkan tampilan itu. Gitu ya. Jadi nanti ketika linknya saya tulis di sini, boleh Bapak dan Ibu klik agar Bapak dan Ibu bisa mencoba. Seperti ini. Maaf sekali Bapak dan Ibu, jaringan di saya ini tidak bagus, tidak seperti biasanya. Nah, seperti ini ya.
sambil menunggu untuk OneDrive. Sampai sini dulu sambil menunggu jaringannya kurang bagus. Boleh Bapak dan Ibu kita buka sesi tanya jawab, karena kalau melihat waktu ini sudah 45 menit untuk OneDrive. Karena nanti ada tiga materi yang akan saya sampaikan, ya. Nah, kalau dikali 3, 40, itu berarti pas 2 jam. Jadi sambil menunggu jaringan saya ini putar-putaran, boleh Bapak dan Ibu ada yang mau bertanya silahkan. Sampai tadi dulu. Atau mungkin suara saya tidak terdengar ya ke Bapak dan Ibu? Terdengar, Bu. Jelas, Bu, jelas. Kedengeran. Jelas. Kedengeran. Silakan sambil nunggu Bapak dan Ibu ada yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya mungkin bisa mengangkat tangannya atau menuliskannya di kolom chat. Ya. Oh, Pak Asrorudin, silakan Pak. Mangga silakan Pak. Satu pertanyaan saja dulu ya untuk Pak Asrol dulu, karena nanti akan dilanjutkan kembali materi. Supaya waktunya tidak terbuang gitu maksud saya. Silakan Pak. Ya, Ibu, makasih banyak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung aja. Yang mau saya tanyakan adalah, bisakah file yang kita buat itu langsung tersimpan secara otomatis di OneDrive itu, Bu? File yang kita simpan secara otomatis di dalam OneDrive. Nah, setiap file yang kita buat, Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu tadi membuatnya ketika linknya langsung gitu ya, linknya langsung itu tetap Bapak dan Ibu harus diupload dulu. Gitu ya, diupload kemudian dimasukkan ke folder, sehingga nanti itu akan saat kita sudah mengupload. Begitu Bapak dan Ibu. Oh, berarti tetap kita upload ke OneDrive-nya, Iya. Bu? Iya, betul ya. Nah, Bapak dan Ibu silakan boleh mempraktekkan. Cukup jelas nggak Pak Asrul jawaban saya? Jadi tetap harus di ya, baik. Terima kasih. Iya. Mangga, sama-sama. Nah, kemudian Bapak dan Ibu silakan, Bapak dan Ibu ada yang mau mencoba seperti ini, tampilannya nanti munculnya seperti apa. Nah, kalau nanti ada tampilan yang mungkin aneh, Bapak dan Ibu boleh nanti ditanyakan langsung sekarang. Tapi ketika Bapak dan Ibu setelah mengklik link ini dan Bapak dan Ibu merasa jelas, saya akan teruskan materinya. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Baik, saya lanjut. Kenapa ini? Ada yang enggak ya, rekaman tidak bermasalah. Di antara Bapak dan Ibu ada yang menekan apa ya tadi ya? Oke, baik. Bisa dilanjut ya. Oke, kembali ke OneDrive tadi ya. Nah, silakan nanti tampilan yang muncul di layar Bapak Ibu apa terkait dengan link yang tadi sudah diklik, nanti ditanyakannya berikutnya ya. Nah, ketika Bapak dan Ibu, saya lanjut. Ketika Bapak dan Ibu tadi sudah mendapatkan link, misal, nah seperti ini. Atau seperti ini. Ya, seperti penjaringan peserta pelatihan. Ini file, bukan folder. Ini file yang pernah saya buat. Ya, dan file ini bisa diedit oleh saya sendiri atau juga oleh Bapak dan Ibu secara bersamaan. Begitu ya. Ini saya hanya mencontohkan satu dokumen saja, tapi ini bisa untuk dokumen lain seperti Word gitu ya, PowerPoint itu bisa ya. Saya hanya akan mencontohkan ini saja. Misal ketika Bapak dan Ibu kemarin mengisi informasi terkait dengan pendaftaran,
maka Bapak dan Ibu itu akan nanti saya munculkan di sini di Microsoft Excel-nya ya. Nah, Bapak dan Ibu ketika diminta kemarin oleh kami untuk merevisi, nah itu artinya kami yang membuat, tapi Bapak dan Ibu juga bisa melakukan pengeditan di file tersebut. Nah, itu bisa seperti itu bagaimana gitu. Ya. Nah, ini bisa Bapak dan Ibu lakukan melalui seperti ini Bapak dan Ibu. Ya. Nah, ketika Bapak dan Ibu mau men-share ini, misal ini diaktifkan nih. Nah, ini tidak ya. Misal Bapak dan Ibu mau aktifkan ini, itu artinya Bapak dan Ibu bisa melakukan share di sini. Gitu. Artinya saya akan membagikan link ini kepada siapa yang saya kehendaki. Ya, jadi bisa dua cara. Dengan mengklik ini, kemudian pilih share ini, atau Bapak dan Ibu tidak usah harus mengklik ini, bisa mengklik titik 3 ini. Seperti yang saya sampaikan tadi. Di sini ada share. Ya, nah itu artinya Bapak dan Ibu mau membagikan link tadi kepada orang-orang yang kita tuju. Ya. Nah, sebelum membagikan link tersebut, Bapak dan Ibu harus mengatur terlebih dahulu di sini. Gitu. Ya. Nah, maksudnya diatur seperti apa? Karena file ini memang diperuntukkan untuk bisa diedit oleh banyak orang, maka Bapak dan Ibu harus memilih mereka bisa melakukan pengeditan di file tersebut. Maka menu ini yang harus Bapak Ibu klik. Ya, sehingga ketika menu ini diklik atau tools ini diklik, maka nanti akan muncul informasi. Ya. Nah, di sini agak lambat seperti ini Bapak dan Ibu. Ya, sambil menunggu boleh. Kalau ada yang mau bertanya, tapi bertanyanya seperti yang sudah saya sampaikan tadi dulu ya, Bapak dan Ibu, supaya nyambung. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Bu Dede, mungkin saya yang nanya, Bu Dede. Boleh enggak Bu, mudah-mudahan bisa terjawab. Ya, yang tadi mau persingkat link tadi, apa memang harus kita membuka tab baru di gg.gg? Nggak bisa ya langsung dari ini sendiri, Office sendiri? Iya betul, tidak bisa Bu. Jadi aplikasi untuk memperpendek link itu bukan hanya gigi.gigi saja. Bapak dan Ibu bisa membuka Bitly, itu juga bisa. Ya. Jadi silakan Bapak dan Ibu pilih aplikasi yang memang Bapak dan Ibu gunakan. Mau menggunakan gigi.gigi atau mau menggunakan Bitly, itu boleh. Ya. Di Office-nya sendiri tidak ada untuk memperpendek link. Gitu. Karena kalau pengalaman kita bikin Google Form misalnya gitu kan, di Google Drive gitu, Google Form gitu kan, di Google Drive itu kan bisa kita langsung aja gitu kan ke bawahnya di shorten gitu kan. Iya. Berarti itu nggak bisa ya? Tidak ya. Oh iya. Baik. Terima kasih Bu Dede ya. Sama-sama. Lanjut ya Bapak dan Ibu. Lanjut. Nih. Ya, mangga. Ini sudah muncul nih ya. Nah, ketika Bapak dan Ibu ingin link tadi itu bisa atau file tadi bisa diedit secara bersamaan, maka Bapak dan Ibu pilih anyone with the link. Ininya diklik. Ya. Nah, kemudian setelah anyone with the link-nya tercentang, maka Bapak dan Ibu nanti pilih allow editing. Seperti ini. Ya. Oke. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu ya. Anyone with the link-nya sudah tercentang, kemudian allow editing-nya juga sudah tercentang. Maka Bapak dan Ibu klik apply. Nah, itu artinya Bapak dan Ibu link yang tadi
link yang ini. Seperti biasa, kalau mau diperpendek ya masuklah ke perpendekan link ini, gitu ya, aplikasi ini. Nah, itulah link nanti yang akan diserahkan ke anak. Kalau tadi folder yang tadi ya saya membuat folder kemudian saya menyerahkan link itu hanya menyimpan tugas saja karena folder namanya juga. Tapi kalau file ketika memang itu akan diedit secara bersamaan, maka kita harus melakukan seperti yang terakhir tadi saya sampaikan. Tapi kalau misalnya memang link tersebut hanya ingin tersampaikan tanpa mereka semua bisa mengedit, ya Bapak dan Ibu jangan lakukan ini, gitu. Ya, jangan memilih menu ini tadi yang terakhir saya sampaikan. Begitu Bapak dan Ibu terkait dengan seperberapanya informasi di dalam OneDrive yang bisa saya sampaikan untuk materi dasar kurikulum 100 di dalam Office Microsoft 365 yang nanti akan Bapak Ibu gunakan untuk bisa menyelesaikan penugasan. Ya, jadi tolong diingat bagaimana cara membuat folder, kemudian bagaimana cara membuat atau melakukan request file, dan bagaimana cara melakukan ketika file yang kita buat itu bisa diedit secara bersamaan. Kemudian materi lain yang memang ada di OneDrive, Bapak Ibu bisa mengeksplor dari bacaan yang sudah kami share, atau Bapak dan Ibu nanti boleh bertanya di lain waktu, dan memang materi itu tidak harus kami sampaikan saat ini. Begitu ya. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi OneDrive ya. Kalau untuk copy link tadi sudah ya, tadi saya sudah sampaikan di sini ketika saya mengklik titik 3 ini ada copy link, artinya kita mengcopy link yang sudah kita buat tadi ya, mengcopy link ini maksudnya. Jadi itulah keuntungan ketika sekarang kita sudah diperkenalkan dengan Google, kemudian diperkenalkan dengan Microsoft 365. Jadi pandemik ini ternyata memang membawa manfaat buat kita ya. Jadi sebelum pandemik jujur saya tidak pernah tahu bagaimana cara ternyata file itu, nama file itu linknya bisa diolah gitu ya. Itu saya belum tahu. Tapi ketika pandemi hadir, dari situ saya mulai harus menggali banyak ilmu dan ternyata banyak ilmu yang saya dapat ya, hingga akhirnya saya diakui oleh Microsoft Indonesia untuk menjadi trainer, dan semoga kedepannya saya akan bisa lebih mengeksplor fitur-fitur yang ada di Microsoft Office 365 ini. Ya, jadi link ini ternyata yang harus kita sebar ke mereka yang membutuhkan. Kalau dulu kan kita ketika misalnya ingin file itu, tolong dong copy-in nih flash disk-nya, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, sementara kalau sekarang tanpa itu pun kita bisa menggunakannya melalui handphone kita hanya dengan menyebarkannya menggunakan link saja. Kemudian bagaimana ketika kita sudah membuat file biasa nih di Microsoft Word, Microsoft Excel misalnya, tapi bukan fitur yang di dalam 365. Nah, itu artinya Bapak Ibu bisa lakukan seperti yang tadi kita lakukan. Download dulu di sini. Ini maaf, bukan di-download maksud saya. Bapak dan Ibu bisa kembali ke sini. Misalnya di sini. Nah, di sini Bapak dan Ibu file yang akan kita miliki atau file yang akan kita bagikan ke mereka itu ingin berupa link, maka Bapak dan Ibu harus upload ini. Uploadlah dulu ya filenya gitu. Nah, kemudian setelah filenya diupload, Bapak dan Ibu nanti link, karena ketika diupload maka dia akan muncul di sini. Gitu. Nah, setelah muncul di OneDrive ini di folder yang kita simpan, maka Bapak dan Ibu nanti kepada mereka yang membutuhkan tinggal diberikan linknya saja. Gitu ya. Nah, seperti ini misal saya akan mencoba memilih misalnya yang ini ya, atau yang ini. Ini kegiatan online saya selama pandemik itu. Saya ada di IDT, IGI, LPMP, Matematika, Menulis, MN, Office, ya. Kemudian PM4TK, Postekom, SGSI. Ini kegiatan online saya yang
akibat dari pandemik ya. Mudah-mudahan ini membawa berkah ya. Nah, misal nih saya ingin mencoba untuk membuka satu buah file. Nah, di sini. Ini akun peserta. Nah, ketika kita membuka ini, mengupload ini, nah di sini, maka file itu nanti akan muncul. Nah, kemudian ketika file ini muncul, maka Bapak dan Ibu bisa men-share dengan menggunakan link gitu ya. Nah, ini bagi Bapak dan Ibu yang memang sama sekali belum pernah mengenal terkait dengan Google Drive atau OneDrive. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang sudah mengenal sebelumnya, saya berharap banyak nanti Bapak dan Ibu bisa membantu teman-teman yang lain untuk bisa menguasai apa yang sudah saya sampaikan tadi ya. Nah, itu fungsinya. Nah, jadi menu-menu ini adalah menu-menu yang bisa kita gunakan untuk mengelola file atau folder yang kita buat. Nah, materi lain yang ada di sini yang nanti tidak tersampaikan oleh saya, itu akan saya sampaikan pada kegiatan pelatihan berikutnya yang memang ini ada lanjutannya nanti ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu di tahun 2021 nanti ketika training of trainer Microsoft Indonesia dibuka, Bapak dan Ibu silahkan ikuti sehingga nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan banyak bekal seperti yang pernah saya dapat. Begitu ya Bapak dan Ibu. Jadi membuat folder sudah, mengupload sudah. Nah, kemudian nanti Bapak dan Ibu bisa men-share link yang ada pada file ini. Itu terkait dengan materi OneDrive yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat Bapak dan Ibu semua, dan ini juga bisa lebih ya membantu saya untuk mengingat kembali, karena ilmu kalau tidak terus-menerus digunakan itu biasanya suka lupa ya. Dan mudah-mudahan dengan cara seperti ini saya tidak akan lupa ya dengan apa yang pernah saya dapat. Begitu Bapak dan Ibu. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Bu Dede, Iya. ada sesi tanya jawab ya? Boleh tanya Bu? Suara Bu Dede itu bergema, mungkin ada dua ini ya yang terbuka. Suara Bu Sore Bu Dede. Dede. Bu tanya Bu. Silakan Pak Alfrendo, silakan. Masih ini ya. Gini Bu, yang saya tanyakan Bu. Link, makasih Bu. Asal waktunya, ini yang saya tanyakan. Kalau link yang kita bagikan ke siswa, apakah siswa itu udah harus punya Office 365 atau boleh yang nggak punya Bu? Karena waktu pernah saya bagikan anak itu nggak bisa respon gitu Bu. Suaranya tidak terdengar oleh saya. Gini Bu, Ya, link yang kita bagikan ke siswa, betul. karena saya coba bagiin ke siswa. Kebetulan siswa saya belum masuk ke Office 365. Betul. Jadi apakah rupanya mereka tidak bisa merespon katanya gitu. Baik. Nah, yang Bapak maksud link yang mana? Link request file atau link apa? Saya punya file. Saya habis itu saya bagiin ke siswa gitu, Bu. Bapak buat linknya di mana? Di OneDrive. Di OneDrive. Sudah dilakukan? Sudah, kemarin saya coba ke siswa yang nggak punya link Office 365 kan. Saya bagikan ke WA mereka. Mereka nggak bisa merespon katanya. Nggak bisa buka Pak katanya. Baik, sebetulnya Bapak itu bukan tidak bisa merespon, karena kalau terkait dengan link ya yang kita share kepada mereka, apalagi kita sudah melakukannya siapapun yang bisa. Jadi tadi gini Bapak dan Ibu gini, ketika anyone with the link tadi, ketika anyone saya jadi lupa ya. Nah, ketika kita pilih anyone, itu artinya siapapun yang mempunyai link itu dia bisa melakukan membuka. Gitu. Tanpa dia harus memiliki akun Guru Inovatif. Gitu. Ya. Nah, atau akun dari Microsoft yang gratis tadi. Iya, Bu. Tapi kalau membuka fitur yang ada di Microsoft 365 itu mereka kalau bisa ingin melakukannya secara leluasa, maka mereka harus memiliki akun dari Microsoft Indonesia.
Begitu. Nah, tanpa memiliki akun Microsoft Indonesia pun, ketika dia hanya memiliki gmail.com, dia juga sebetulnya bisa, seperti yang disampaikan Patri mungkin kemarin ya, ketika Bapak dan Ibu bisa gabung di webinar ini misalnya, tapi ternyata di situ gabungnya statusnya sebagai tamu. Gitu. Nah, itu artinya Bapak dan Ibu memang tidak ada di dalam komunitas Microsoft Indonesia. Gitu. Tapi kalau terkait link file tadi yang saya maksud, itu tanpa mereka memiliki akun guru inovatif atau akun dari Microsoft pun, itu mereka bisa mengakses. Lalu bagaimana kejadiannya ketika ada siswa yang memang ternyata tidak bisa melakukan itu gitu. Nah, itu terjadi biasanya satu jaringan, yang kedua kuota. Sehingga mereka tidak bisa melakukan proses itu. Begitu, Bapak. Bisa diterima penjelasan saya? Halo? Pak Brenda, sudah jelas? Bu Susi, Ya. bisa dibatasi nggak pertanyaan untuk OneDrive ini? Karena nanti kita akan masuk materi berikutnya. Oh gitu. Ya. Mungkin Ada- terakhir dibatasi ya Bu, satu lagi Ya. aja. Satu lagi aja. Silakan Pak Hamdi, silakan Pak Hamdi. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sebagai jawaban dari pertanyaan Pak Alfredo itu tadi saya coba mengirim file ke link yang Ibu bagikan dengan PC yang tidak terhubung ke Office dan terkirim. Mungkin bisa dibuka, Bu. Yang kedua, satu lagi, jenis filenya apakah bisa dibatasi, misal Excel saja atau PowerPoint saja yang dikirimkan atau JPEG saja. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pertanyaan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pertanyaan yang pertama sudah terjawab ya? Sudah, maksud yang itu ada yang kirim tadi apakah masuk dia apa tidak maksudnya? Iya, baik. Sekarang yang kedua ya. Saya akan coba menjawab yang kedua. Apakah link itu hanya bisa untuk Excel saja? Apakah hanya PowerPoint atau hanya Microsoft Word? Itu bisa semuanya Bapak dan Ibu. Ya. Jadi setiap file yang di-upload ke OneDrive, maka dia nanti akan bisa di-share berupa link. Seperti itu. Bisa jelas, Pak Hamdi? Maksudnya gini Bu, tadi kan folder yang Ibu kirim. Nah, Iya. di folder itu apakah bisa dibatasi untuk anak itu hanya ngirim dalam bentuk JPEG saja misal atau Excel saja gitu. Gitu. Baik. Nah, tergantung dari kita. Kita ingin membuat folder itu umum, misal ada anak yang ketika kita misalnya silahkan kalian tugas materi kedua, kalian kumpulkan melalui kantong tugas ini misalnya. Kemudian kita share kan linknya. Nah, ketika Bapak dan Ibu misalnya nanti ada anak yang dia mengumpulkannya berupa Word, ada anak yang mengumpulkannya berupa Excel, ada anak yang mengumpulkannya berupa foto. Nah, itu boleh, tidak masalah karena kita tidak membatasi itu gitu. Jadi apapun yang mereka kumpulkan kemudian masuk ke kantong tugas itu, maka itu bisa dilakukan asal dia berupa dokumen. Seperti itu. Tidak ada aturannya di folder itu Bu untuk membatasinya, hanya JPEG saja misal. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu mau membatasi seperti itu, Bapak dan Ibu bisa sampaikan melalui instruksi yang Bapak Ibu berikan kepada peserta didik Bapak dan Ibu semua. Seperti itu. Itu ya? Ya, Bu. Baik. Oke, cukup ya Bapak dan Ibu untuk sementara. Nanti ketika misalnya sudah selesai materi semua, baru kita bisa tanya jawab lebih leluasa lagi. Oh ya, silakan Bu Dede. Teman-teman sudah jelas ya untuk materi OneDrive. Lanjut ke materi berikutnya. Silakan Bu Dede. Lanjut. Baik. Ya, kita lanjut ya. Nah, untuk berikutnya, materi berikutnya adalah ini saya matikan dulu ya, supaya tidak terlalu banyak. Oke. Materi berikutnya adalah terkait dengan Microsoft Form.
Nah, kita sedang ada di OneDrive, kemudian kita akan menjelaskan Microsoft Form. Saya yakin Bapak dan Ibu tidak asing ya kepada formulir yang sudah sering Bapak Ibu terima ketika Bapak Ibu melakukan pendaftaran, kegiatan pelatihan, ketika Bapak dan Ibu juga membuat melalui Google Form gitu ya. Nah, saya berkeyakinan di antara Bapak dan Ibu sudah sering yang membuat formulir dengan menggunakan Google Form gitu ya. Nah, kemudian di sini saya akan mencoba menyampaikan bagaimana cara membuat formulir dengan menggunakan fitur yang ada di Microsoft Form. Nah, kembali saya ingatkan kepada Bapak dan Ibu, Microsoft Form formulir itu nanti Bapak dan Ibu akan ada di sini. Ini modulnya. Ya, Bapak dan Ibu bisa mengeksplor di sini materi Microsoft Form-nya yang nanti akan Bapak dan Ibu bisa pelajari ketika Bapak Ibu belajar asinkronus ya. Nah, kemudian saat ini seperti yang saya sampaikan tadi, saya hanya ingin mencoba menyampaikannya melalui praktek langsung agar Bapak dan Ibu nanti tidak kesulitan ketika Bapak dan Ibu harus menyelesaikan tugas dengan menggunakan Microsoft Form ini. Begitu ya Bapak dan Ibu. Baik, kembali ke sini. Nah, ini fiturnya di sini. Seperti biasa, ketika Bapak Ibu mau bekerja dengan menggunakan Microsoft Form, pastikan Bapak dan Ibu akunnya sudah aktif. Lalu bagaimana misalnya ketika kita sedang tidak berada di sini gitu. Artinya kita sedang off laptopnya atau PC-nya, kemudian Bapak dan Ibu baru menyalakan, mengaktifkan, kemudian Edge atau Chrome-nya baru diaktifkan, maka Bapak dan Ibu bisa juga melakukannya melalui pencarian ini, mesin pencarian atau melalui situs. Bapak dan Ibu tinggal langsung saja ketik di sini Microsoft seperti ini ya. Maka Bapak Ibu nanti akan masuk ke menunya Microsoft Formulir ya. Jadi boleh melalui seperti ini, boleh juga Bapak dan Ibu langsung menggunakannya di sini. Tampilannya nanti tetap akan sama. Gitu. Ya. Nah, ada apa di dalam Microsoft Formulir ini gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu nanti akan merasakan bagaimana cara membuat membuat formulir atau kuis dengan menggunakan Microsoft 365 atau Bapak dan Ibu nanti menggunakan Microsoft Microsoft Form-nya yang dari Google ya, Google Formulir gitu ya. Nah, itu nanti akan bisa Bapak bedakan caranya seperti apa. Ini formulir-formulir yang sudah pernah saya buat di dalam Microsoft Form. Ya. Nah, seperti ini. Bagaimana cara pertama melakukannya? Bapak dan Ibu bisa memilih di sini. Pastikan ketika kita mau membuat formulir, itu pilihnya formulir baru. Tapi kalau kita mau membuat kuis, maka Bapak dan Ibu memilihnya kuis baru. Seperti itu. Tapi kalau Bapak dan Ibu mau memperbaiki formulir yang sudah dibuat, Bapak dan Ibu tinggal pilih formulir mana yang akan diperbaiki. Itu, ya. Nah, misal di sini kita akan membuat formulir baru. Seperti ini. Maka nanti kita akan menuju ke tampilan berandanya Microsoft Formulir, ya. Nah, di sini ini seperti biasa ya tadi untuk memunculkan berbagai fitur. Nah, di sini pertanyaan, di sini ada respon, ada pratinjau, ada tema, ada bagikan. Ini akan saya jelaskan satu persatu sambil saya praktekkan bagaimana cara membuat formulir dari awal hingga nanti membagikan link dari formulir ini. Seperti itu ya. Nah, kita buat pertama ini adalah formulir tanpa judul. Ini artinya judulnya ditulis di sini. Ya, misal
Bapak Ibu di sini akan membuat formulir, misal coba Office 365 series 3. Oke, jadi saya coba, pelatihan yang saya lakukan ini adalah pelatihan yang ketiga, maka saya coba buat formulirnya, formulir uji coba Office 365 seri 3 ya. Nah, deskripsinya ini artinya penjelasan dari formulir ini ya, formulir yang akan kita buat. Misal di sini informasi terkait pelatihan akan seperti ini, misalnya contoh. Oke, ini baru judul. Ketika kita sudah membuat seperti ini, munculnya seperti apa sih, gitu ya? Oke, Bapak dan Ibu bisa klik pratinjau ini. Klik, maka dia akan muncul seperti ini. Ya, ini baru judul. Ini baru judul yang kita buat, ya. Nah, kemudian kita ingin melihat tampilannya seperti apa. Maka pratinjau tadi diklik. Oke, kembali misalnya. Nah, lanjutkan. Ya. Nah, ketika dilanjutkan klik lagi ini. Ya. Nah, di dalam formulir ini, misal Bapak dan Ibu ingin memunculkan gambar. Nah, seperti yang pernah disampaikan sebelumnya, ya, oleh Patri, mungkin di dalam materi yang kemarin pertama, kalau sudah ada informasi terkait ini, inilah keuntungan daripada kita menggunakan Microsoft 365, artinya ketika kita mau menginginkan sesuatu, Microsoft 365 itu sudah menyediakannya. Saya mau mencari gambar di sini misalnya. Ya. Gambar apa misalnya? Saya ingin mencari gambar Office misalnya. Office 365. Nah, seperti ini. Bapak dan Ibu bisa milih. Bapak dan Ibu bisa milih mau yang mana. Gitu, ya. Jadi nanti ketika diklik, maka nanti akan muncul gambar ini di formulir tadi. Ya. Nah, boleh Bapak Ibu dan Ibu Bapak dan Ibu memilih ini, atau Bapak dan Ibu boleh juga ketika Bapak dan Ibu ingin mengunggahnya dari folder kita. Gitu. Ya. Misal tadi saya sudah buat di sini background kita ya, background pelatihan kita. Sini. Nah, ini. Saya ingin memunculkan ini, fotonya. Gitu ya, artinya bukan dari awan sana gitu ya, tapi akan memunculkan yang ada. Itu langsung di-open. Seperti itu. Sehingga nanti fotonya akan muncul di sini. Ya. Nah, setelah foto ini muncul atau gambar ini muncul, kalau mau dilanjutkan ya tinggal lanjutkan, kalau tidak ya tinggal dihapus, gitu, diganti misalnya. Nah, kemudian kita lihat lagi hasilnya seperti apa. Maka ini hasilnya. Gitu ya. Baik. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada tambah. Itu artinya tambah baru, artinya kita mau menambahkan pertanyaan. Ya. Nah, di sini menambahkan pertanyaan. Saya ingin pertanyaan yang akan saya buat di berikutnya adalah akan dipilah
menjadi 2 bagian. Maka saya pilih dulu di sininya. Gitu ya. Saya ingin memilihnya menjadi bagian. Ini bagian pertama. Misal bagian pertama adalah identitas peserta. Gitu. Ya. Nah, kalau mau memunculkan foto boleh, kalau tidak juga tidak apa-apa. Kemudian di sini masukkan deskripsinya. Ya. Di sini ya. Oke, kemudian tambah baru. Nah, baru di sini nih. Baru di sini Bapak dan Ibu bisa membuat soal atau pertanyaan itu apakah berupa pilihan atau apakah berupa teks, apakah berupa penilaian atau ingin menggunakannya dengan jawaban tanggal. Seperti itu. Ya. Nah, misal di sini karena identitas peserta itu artinya nanti Bapak dan Ibu diminta nama dan asal sekolah. Kemudian di situ diminta misalnya tempat tanggal lahir. Ya, kita coba ini. Pertanyaan pertama, misalnya ini nama. Ya, karena nama peserta ini adalah jawabannya tidak panjang, artinya pendek gitu ya. Bapak dan Ibu tidak perlu mencentang ini, tapi cukup yang ini, karena ini harus diisi. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian setelah nama apa tadi? Nah, setelah nama tadi masih teks ya. Kemudian di sini ya Bapak dan Ibu, karena diminta nih. Oke, ini harus diisi, jawabannya tidak panjang. Nah, cukup ya Bapak dan Ibu, 2 saja. Untuk bagian pertama adalah identitas peserta. Gitu. Kemudian sekarang ketika tambah baru, kita akan membuat bagian yang kedua. Nah, kita klik lagi. Ini bagian yang kedua. Di dalam bagian yang kedua, saya ingin meminta kepada peserta menginformasikan terkait dengan manfaat pelatihan. Ya, misalnya di sini. Terkait dengan manfaat pelatihan. Atau jangan manfaat ya Bapak dan Ibu, pelatihan saja. Pelatihan. Sini. Maka kita mulai dengan pertanyaan pertama. Di sini saya akan mencoba untuk semua ini bisa dilakukan. Ya. Nah, pertanyaan pertama misalnya saya ingin jawabannya berupa tanggal. Maka Bapak dan Ibu boleh pilihnya tanggal. Gitu. Bisa ini. Pelatihan. Tanggal yang jangan itu ya. Nah, mintanya tanggal berarti tulis pelatihan, tulis tanggal pelatihan. Itu artinya nanti responden dia akan memberikan jawaban berupa tanggal. Ya, maka di sini harus diisi. Oke. Nah, kemudian yang kedua,
saya ingin berupa teks atau ini dulu penilaian. Berikan misalnya ini hanya instruksi, ya, bukan hanya instruksi, artinya apa? Kita diminta untuk memberikan rating, tapi kita tidak tahu apakah kalau kita memilih yang pertama saja itu sangat puas, gitu ya, atau tidak. Nah, itu Bapak dan Ibu bisa menjelaskannya melalui subjudul ini, gitu, ya. Pilihan 1 hingga 5 menyatakan urutan sangat puas hingga tidak puas, ya. Jadi pilihan 1 hingga 5 itu menyatakan merupakan urutan dari, gitu ya, dari sangat puas hingga tidak puas, ya. Artinya kalau memilih 1 itu artinya sangat puas, kalau 2 berarti puas, gitu, seperti itu, ya. Nah, ini simbolnya Bapak dan Ibu boleh pilih mau nomor atau mau bintang, gitu, ya. Kalau sangat puas, atau di sini jangan sangat puas, ya Bapak dan Ibu, kebalik, ya. Jadi Bapak dan Ibu boleh pilihnya tidak puas dulu, karena kalau 1 biasanya tidak puas, ya. Nah, kemudian di sini baru sangat puas. Nah, ini boleh menggunakan bintang atau boleh menggunakan nomor. Silahkan Bapak dan Ibu mau menggunakan apa, ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, teks sudah, ya, penilaian sudah, tanggal sudah, berikutnya adalah pilihan. Di sini, yang di sini saya mengikuti kegiatan pelatihan berikutnya, ya. Atau di sini saya bersedia, misalnya. Nah, saya bersedia mengikuti kegiatan pelatihan berikutnya, ya. Nah, kemudian di sini boleh menjawab ya. Boleh nggak saya tidak memasukkan judul ini? Boleh, ya. Jangan dipilih subjudulnya. Tapi kalau Bapak dan Ibu mau atau ingin menyertakan ini, boleh-boleh saja. Ya, jika mengikuti pelatihan berikutnya dan tidak ingin mengikuti, seperti itu, ya. Nah, kemudian tambah satu lagi yang terakhir, yaitu pilihan, masih pilihan, ya. Nah, di sini pilihannya ganda. Nah, pelatihan yang
pelatihan yang ingin diikuti. Nah, di sini yang diminati. Seperti itu. Bapak dan Ibu, kalau misalnya di sini pilihannya ingin banyak, tidak hanya centang, tapi maksudnya tidak hanya salah satu, maka Bapak dan Ibu klik yang ini. Nah, seperti itu. Ada perubahan ya. Ketika Bapak dan Ibu tidak mengklik ini, tidak mengokekan jawaban ganda, maka ini hanya bisa seperti ini ya, atau tidak saja. Tapi artinya hanya satu. Tapi ketika Bapak dan Ibu nanti ingin opsinya itu banyak, anak-anak itu misalnya ingin kesukaan ke mata pelajaran kalian apa saja misalnya, nah itu gunakan yang ini. Seperti ini ya. Maka Bapak dan Ibu di sini akan diminta misalnya misalnya. Kemudian di sini berikutnya tambah lagi opsinya. Sistem pembuatan video itu yang ada di Microsoft ya Bapak dan Ibu ya. Oke, pembuatan video saya sedang mencoba mengeksplor. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga nanti bisa ikut ya, mengeksplor bagaimana cara membuat video dengan menggunakan pelatihan atau pendidikan pelatihan yang ada di Microsoft. Nah, kalau misalnya ini akan dicentang semua oleh peserta, itu bisa. Karena apa? Karena kita memilih pilihan jawaban ganda di sininya, ya. Tapi ketika di sininya tidak diklik jawaban ganda, nanti dia bisa memilihnya hanya salah satu. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana setelah ini kita buat, maka kita lihat lagi. Maka nanti ini formulirnya seperti ini. Ini kalau di komputer, ya. Kembali ya Bapak dan Ibu. Baik. Nah. Kemudian berikutnya adalah tema. Cukup ya Bapak dan Ibu, saya sudah menjelaskan semua pilihan yang ada di kotak tambah baru tadi. Ya, artinya berupa jawaban singkat ada, kemudian berupa pengisian dengan menggunakan tanggal ada, dengan menggunakan rating sudah, pilihan multiple choice 1 ya, artinya ada, kemudian ini pilihan banyak ada. Oke. Nah, kemudian berikutnya kita pilih tema. Nah, kita bisa memilih tema di sini. Ya, tema-tema ini bisa kita pilih. Misal saya mau temanya ini, supaya formulir yang kita buat itu lebih cantik. Seperti itu, ya. Nah, ini bisa dilakukan dengan memilih tema. Kemudian setelah itu kita lihat lagi. Nah, ini tampilan formulirnya. Seperti ini. Baik, kembali. Kemudian di sini setelah tema, Bapak dan Ibu ingin tahu tadi itu, maaf ya, plat tinjau. Ini kalau di tampilan di laptop atau PC. Tapi kalau Bapak dan Ibu ingin nanti melihat tampilannya di seluler atau handphone, itu seperti apa? Ini tampilannya seperti ini. Jadi kalau anak-anak nanti melihatnya seperti ini. Ya. Baik. Nah, kemudian di sini ada informasi pengaturan. Ini yang nanti akan Bapak Ibu terkadang ada peserta atau saya sendiri mungkin terkendala itu karena kita belum mengatur ini. Ya, di dalam pengaturan ini ada informasi terkait dengan siapapun dapat menjawab. Artinya siapapun yang memiliki link formulir ini, maka mereka bisa menjawab atau memberikan respon. Gitu, ya. Nah, maka kita klik centang ini yang ini.
Itu. Kalau yang ini hanya orang di organisasi saya yang dapat merespon. Kalau saya membuat formulir ini memang hanya untuk Bapak dan Ibu, peserta pelatihan ini, boleh saya memilihnya yang ini. Artinya siapapun nanti yang akan melihat link itu, dia kalau bukan peserta pelatihan, maka dia tidak akan bisa mengakses atau bisa merespon. Gitu ya. Nah, ini hanya orang-orang tertentu saja yang ada di organisasi kita, yang kita berikan linknya. Gitu ya. Nah, kemudian di sini terima tanggapan. Mau menerima tanggapan, centang. Kalau tidak, ya jangan. Gitu ya. Nah, karena kita ingin tahu tanggapannya kan harus kita terima kan, maka harus kita centang. Nah, kemudian tanggal mulai formulir ini. Kapan nih akan diberikannya responden itu bisa mengisi formulir ini misalnya. Nah, ini Bapak dan Ibu tentukan di sini. Ya. Kalau tidak mau ditentukan bagaimana? Berarti bebas. Formulir ini bisa kapan saja digunakan, karena tanggal selesainya juga tidak. Seperti itu. Apakah pertanyaannya ingin acak? Saya pikir kalau formulir tidak acak, ya, kecuali kuis, gitu. Nah, kemudian di sini perhatikan bilah kemajuan. Nah, ini kalau misalnya mau dicentang, boleh untuk melihat artinya kemajuan-kemajuan dari formulir yang kita buat, ya. Nah, kemudian di sini sesuaikan pesan terima kasih. Nah, Bapak dan Ibu boleh di sini ketika di akhir formulir nanti sudah selesai, Bapak dan Ibu boleh misalnya terima kasih Anda sudah memberikan gitu ya. Nah, misal Bapak dan Ibu ingin ketika mereka sudah mengisi formulir ini langsung masuk grup misalnya, Bapak dan Ibu boleh disimpan di sini link grupnya, link grup WA-nya, link grup Telegramnya, link grup kelas Teams-nya misal. Karena kita sudah ada di dalam satu komunitas. Saya membuat formulir nih nanti untuk Bapak dan Ibu. Ketika Bapak dan Ibu ingin mengikuti kegiatan pelatihan lanjutannya, maka saya akan menyebarkan formulir dan Bapak dan Ibu harus masuk grup ketika nanti Bapak dan Ibu sudah mengisi formulir ini. Seperti itu ya. Artinya Bapak dan Ibu nanti klikkan linknya di sini. Atau misalnya kalau saya boleh memberikan contoh, nah seperti ini. Nah, misal seperti ini ya. Oke, grup kita mana? Nah, ini di grup ini ya, saya ingin nanti Bapak dan Ibu kalau mau mengikuti pelatihan lanjutan, Bapak dan Ibu boleh masuk ke grup misalnya, grup WA ini ya. Nah, Bapak dan Ibu tinggal buat tinggal disalin link ini gitu ya. Nah, link ini adanya di mana? Nah, di sini. Invite to group via link. Oke, copy link. Sini. Ya, terima kasih. Kasihnya hilang, lupa. Terima kasih Anda sudah memberikan informasi dari formulir tersebut. Dan jika berminat mengikuti kegiatan berikutnya, silahkan bergabung melalui
melalui tautan berikut seperti ini. Ya, ini linknya boleh sama Bapak dan Ibu diperpendek dulu. Ya, artinya tidak seperti ini. Ya, karena tadi sudah belajar bagaimana cara memperpendek link. Kalau seperti ini saja juga boleh. Oke, nah yang ini kirim tanda terima email ke responden. Artinya ketika mereka sudah merespon, kalau mereka ingin mendapatkan email dari kita, maka ini boleh dicentang. Tapi kalau misalnya tidak perlu juga tidak mengapa, gitu ya. Nah kemudian di sini dapatkan pemberitahuan email